Aku tak mau apa-apa, aku tak tahu apa-apa, aku tak punya apa. Tinggal Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nadhirun ittaqullaha tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Allah ta'ala fi kitabihi al-karim wa huwa asrarul ghaibin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wa qala aydan ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Kata Muhammad wal Mukarram Syekhuna wa Mursyiduna Syekh Muhammad Abdullah Sayyidul Al-Qadir Al-Syabani Al-Kamil Mukamil Kata salah-salah mudah-mudahan antena dipaparin pada Yuswa berkah santan ilmuna santan kauban karomah kawalan sadayana amin ya Allah ya Rabbal Alamin wa ala alihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para rekan wakil takdir, rekan mubadzir, bagi para pecinta kesucian jiwa yang saya hormati, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kedamaian dan kesejahteraan kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf, seribu maaf. Sini saya diberi tugas untuk menyampaikan tafsir, namun tadi tidak persiapan. Insyaallah mungkin Allah Subhanahu wa taala melalui lisan para pembalik dan juga rekan-rekan Pandawa semuanya bisa menjadi sebuah motivasi bagi saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab monumental Syekh Ahmad Shahibullah Ba'dazul Arifin radhiyallahu anhu ada kalimat yang berbunyi inna tariqatina alihil rabbiyati ala kitab wa sunnah wa usulul qadiriyah khamsatun wal hikmah wa fiqhul hurmah wa husnul khidmah wa nufdul usmah wa ta'limul ni'mah faman anna himmatuhu ila rifat martabatuhu faman hafidha hurmatillah hifdhullah hurmatihi wa man hasanat khidmatuhu wajabat karamatuhu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kalau kita teliti secara mendalam ini kitab monumental para sahabat Hanom dalam karyanya Miftahus Sudur, membuka hati-hati para yang tidak terbuka, membuka lisan wawasan sehingga hati ini senantiasa terbuka untuk menjalin hubungan kita dengan Allah. Sebabnya sebab kurang mesti isi pikir dari ke Allah. Kita harus tampil beda, kita harus tampil sedemikian maju dikala kita sudah dalam hatinya itu ada kalimatul aqdam, kalimah la ilaha illallah. Di dalam sebuah kuliah dulu di Hulu pemirsa mursyid kita Syekh Muhammad Abdullah pernah berbicara mengenai tampil beda. Kalau kita masuk Toriko, beliau dulunya adalah MUI di Kecamatan Ciong
Adzikru salasun, dzikru bil lisan, wa dzikru bil qalbi, wa dzikru bil ruh. Nu kahiji dzikir nate dzikir lisan, yaitu yang dilafalkan oleh lisan. Kalimat apa? Kalimat la ilaha illallah. Bahkan di dalam Al-Qur'an pengantarnya ada sebuah kalimat bait yang mana dalam kitab Ibnu Malik ini mengatakan farfa bidamin wa siban fathan wa jur kasrokan zikrullah abadahu yasur farfa bidamin rofakan anjeun kudoma wan siban fathan jeung nasabkeun anjeun ku fathah wajur kasro jeung anjeun kudu jarkeun ku kasro kadikru sapertikeun anjeun dikir abdahu yasur pikeun anjeun hamba sae ku Allah dina pada bulanna. Itu kalimat lugawi. Kalau kalimat maknawi itu kalimat latifah apa? Farfa bidomir taikan ini apa? Kepala kita la wansiban patah dan kita masuk ke dalam rolong kanan ilaha wajur kasro dan kebawakan ilallah, maka di sana wajur kasro berarti turun abdahu yasur seperti dzikir dikala memasukkan kalimatul aqdam la ilaha illallah, maka insyaallah akan terasa bahagia dan akan senang selama-lamanya di dunia dugi ke akhirat. Itu bawi gaduh cita-cita kuat. Yang kedua hubul hurmah. Apa itu? Menjaga kehormatan sang guru. Kita murid ada dalam kitab Jambul Mughni karangan Jabari Al-Ansori membahas ada murid, ada murad, ada mursyid. Apa itu murid? Murid yang senantiasa itu belajar. Belajar apa? Belajar dikir. Dikirnya dengan apa? Dengan bukan hanya dengan lisan, tapi yang kedua adalah dengan hati. Yang senantiasa hadirnya hati, maka di sana menjadi murid. Tapi murid ini hanya sebatas belajar dikir semata. Mencek urang dia maka karek diajar dikir, kakarek ngalaksanakeun dia kumaha hirup diajar dikir teh, karaos teh mung sakadar tenang gitu. Itu dikir murid. Kalau dikir murad ada bermaksud apa? Kita melaksanakan dikir ini miraga rasa, cek bahasa Sunda. Kalau dalam bahasa Indonesia mah antara garam dengan asinnya, antara gula dengan manisnya menyatu, merasa. Nah itu dikir yang senantiasa otentik di dalam hati, yang senantiasa standby dimanapun kita berada, di pasar, di pasir, di kantor, selamanya hati ini bersama Allah, bersamanya, bersama dan bersamanya, sehingga bisa kita naik ke arah yang lebih baik. Yang ketiga adalah mursyid. Mursyid siapa? Guru spiritual yang senantiasa membimbing kita menjadi tauladan. Dalam logatna masuk mursyid teh apa? Nududukeun urang kana jalan nu hade. Seueur kantenan baik dina Al-Qur'an, can saja bina bahkan urang dina Fatihah membacakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku ke dalam jalan yang lurus. Ayatul haq kata teh. Cepala gabungan. Di dalam kitab Samarqandi mengatakan kata teh wajan isti'arah tasrihiyah. Mun ditasrih mah dina santri bahasana ieu subhanallah bisiratil jami anak bulan bil bijami anak bulan ukira musabah be wa huwa sirat wasuil lam dalil alam musabah be wa huwa sirat lil musabah wa huwa dinul haq fal majad ala sabil majad isti'arah tasrihiyah. Jadi maksud siratal mustaqim teh dinul haq. Lurus apa? Lurus kepada agama yang benar, yang qayyim, yang senantiasa ada dalam koridor kebaikan, ada dalam koridor kesejahteraan. Sehingga di mana kita mengarah ke jalan yang seperti itu, lurus istiqomah, insyaallah kita akan bahagia dunia sampai akhirat. Lah mesti nuduhkeun sangat urang biasa usul ka Allah. Pambagja-bagjana jalma kata jalma nalika eta jelema sasaran musyrik. Sababna aya musyrik mah dina pada sasaran Allah urang kiring sakantenan kamantenan. Seperti kita dalam kereta, kalau gerbong lokomotifnya putus talinya dengan kita, maka kita tidak ada apa
ayeuna masuk kita ila bihablin minal wahid nuhibah ditimpakan kepada seorang pas lahir itu hina dalam keadaan hina. Maka kepala goma aya bahasana ibriti jahalka wa ma'adari bi annaka la adri jahalka wa ma'adri bi adri anjeun bodoh bari nyaho anjeun teh jalma bodoh anjeun bodoh bari bodoh anjeun teh jalma
Tafsir urang kana saeun jelema miskin. Allah ahini miskin wa amitni miskin wa surni ma'al masakin. Kalau diartikan secara tekstual, secara lahiriah, nun Gusti hirukeun abdi dalam keadaan miskin, yang mau ke abdi dalam keadaan miskin, yang kumpul ke abdi bersama orang-orang miskin. Kalau dilihat dari tekstual ayat ini, siapa sih yang mau miskin? Takut membaca ayat, membaca doa ini takut miskin kalau diartikan secara tekstual. Maka jangan dibaca ayat ini dalam doa ini. Setelah saya merenungi terhadap ayat dalam doa ini, pernah berkata bersabda begini, tidak mungkin kita bisa melepaskan sepatu kalau kita tidak punya sepatu. Tidak mungkin kita bisa melepaskan jas kalau kita tidak punya jas. Tidak mungkin kita bisa melepaskan peci kalau kita tidak punya peci. Istilah yang Bapak sampaikan, yang perlu kita sampaikan, saya memahaminya begini. Tidak mungkin kita bisa melepaskan sepatu kalau kita tidak punya sepatu. Artinya apa? Kita adalah harus punya harta. Kita harus punya harta. Tidak mungkin kita bisa sodako kalau kita tidak punya harta. Tidak mungkin kita bisa pergi haji kalau kita tidak punya harta. Tidak mungkin kita bisa beli jas kalau kita tidak punya harta. Jadi kita harus punya harta, tapi bukan untuk kaya harta. Namun tidak disalahkan manakala kita menjadi orang yang kaya harta, asalkan harta kekayaan itu tidak membuat hati kita lupa kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Silahkan kita punya mobil bagus, silahkan. Punya rumah mewah, silahkan. Sebagai pengamal Korinto. Punya gunung yang berisikan batu akik, silahkan. Atau yang berisikan emas, silahkan. Punya kapal persiapan laut mewah, silahkan. Asalkan harta kekayaan itu tidak membuat hati kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak sedikit para waliullah punya harta kekayaan banyak. Lihat apa? Mobil punya, rumah mewah, banyak tanah banyak. Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani mewah hidupnya. Tapi ada seorang waliullah yang miskin, seperti Wes Al-Qadhi, diberikan kemiskinan, diberikan kemewahan,
Kenapa sengaja oleh Allah diberikan kemewahan? Itu akan menjadi hijab buat kita. Masa seorang waliullah kaya? Itu merupakan hijab. Masa seorang waliullah miskin? Itu menjadi hijab. Seorang pengamal thariqah harus punya harta. Namun harta kekayaan itu jangan membuat hati kita lupa kepada Allah. Doa tadi sangat kontradiktif dengan salah satu ayat yang tadi atau dengan istilah awal. Maksudnya apa doa itu? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa surni ma'al masakin. Hidupkan dan matikanlah aku ini dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku dengan orang-orang miskin. Perlu diketahui, kita nafas dikasih oleh Allah, rezeki dikasih oleh Allah, punya mata bisa melihat dikasih oleh Allah, punya telinga bisa mendengar dikasih oleh Allah, punya mulut bisa berbicara dikasih oleh Allah, punya kekayaan dikasih oleh Allah, semuanya dikasih oleh Allah. Kalau itu semuanya dikasih oleh Allah, pada hakikatnya kita tidak punya apa-apa. Kalau kita tidak punya apa-apa, berarti kita dalam keadaan miskin. Maka kita harus merasa miskin hidup itu. Silahkan kita kaya, tetapi kita adalah harus merasa miskin di hadapan Allah, karena memang kita tidak punya apa-apa. Lantas apa? Selalu berkata, apa tidak tahu apa-apa, apa tidak punya apa-apa, dan tidak mau apa-apa. Selalu apa berbicara seperti itu. Merasa miskin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita merasa memiliki, kalau kita hidup merasa memiliki harta, merasa memiliki kekayaan, akan terhantui oleh rasa ketakutan. Kalau hidup sudah terhantui oleh rasa ketakutan, maka hidup itu tidak akan menemukan suatu ketenangan. Kalau hidup sudah tidak menemukan suatu ketenangan yang adalah keresahan dan kebimbangan, maka tidak aneh kalau kita punya harta, kemudian kita merasa memiliki harta itu. Tidak sedikit orang yang punya harta adalah stres hidup. Tidak sedikit orang yang punya harta stres hidup. Punya mobil rental, kenapa ini mobil adalah belum datang juga sudah jam sekian. Usaha selalu rugi, terus menjadi satu bahan pemikiran, tidur tidak bisa tidur, sholat juga tidak khusyuk. Manakala itu terjadi pada diri kita, maka kita akan menemukan suatu keresahan dan kebimbangan. Kalau hidup sudah menemukan suatu keresahan dan kebimbangan, kita akan kurang tidur. Kalau hidup sudah kurang tidur, kita akan malas untuk makan. Kalau hidup sudah malas untuk makan, maka penyakit akan cepat datang. Kalau kita sudah terkena penyakit, apa yang terjadi pada diri kita? Para ikhwan, para akhwat, obatnya apa? Ternyata Syekh Mursyid memberikan obat yang
besar, jatuh. Ini obat ini adalah diambil dari Rasulullah SAW. Abah, awas muridnya Abah, silsilah 38, 37, 36, 35 terus silsilah. Ibadah Abah awas mencontoh ibadah Abah. Ibadah Abah menyontoh ibadah Abah sepuh. Abah sepuh menyontoh ibadah Abah, menyontoh Setolah. Setolah mencontoh ibadah Setul Kali. Terus pada Rasul Pukul dari jalan itu terus pada Sayyidina Ali terus kepada Rasulullah SAW. Maka ajaran Islam yang sempurna itu adalah dibawa oleh ajaran yang diajarkan oleh silsilah. Ajaran Islam yang dibawa oleh silsilah itu adalah ajaran lahir dan batin. Dulu saya sebelum ke Surabaya belum tahu yang disebut ibadah batin, belum tahu yang disebut sholat batin, belum tahu yang disebut haji batin, belum tahu disebut zakat batin, belum tahu disebut syahadat batin. Ini ajaran Rasulullah yang selalu diberikan oleh Rasulullah kepada muridnya terus sampai kepada silsilah ketiga Buddha. Para kalau kita tidak tahu sholat batin, kita tidak akan tahu yang namanya surga. Saya yakin. Kalau kita tidak pernah sholat batin, kita tidak akan tahu apa itu nikmatnya ibadah. Kalau kita tidak tahu sholat batin, kita tidak akan pernah bagaimana bahagianya setelah melaksanakan zikir. Kalau kita mengartikan arti lahiriah dari ayat-ayat Al-Quran, itu hanya perkiraan-perkiraan pemahaman. Saya masih ingat terhadap Kiai yang dari Jakarta, Pak Soleh. Kalau kita mau makan di restoran, kemudian kita makan, setelah kita makan ternyata makanan itu adalah enak. Apakah pernah kita menanyakan resep? Ini resep siapa? Kemudian resep ini apakah bagaimana syaratnya? Kan tidak pernah. Jadi kita mengikuti Allah itu tidak perlu kita tanya resep. Resepnya sudah dijamin oleh Allah. Tidak seperti begini, kita membuat kopi, tapi si kopi itu tidak dirasakan tidak dirasakan dulu oleh kita, langsung diberikan kepada orang lain. Apakah itu kopi itu manis atau tidak, kita tidak tahu. Tapi Abah
Abah bikin kopi, oleh Abah dirasakan dulu. Kata Abah ini enak, kopi langsung diberikan. Begitu juga zikir, begitu juga ibadah. Balzu'anni walau ayat. Abah menyampaikan yang satu ayat ini dirasakan dulu baru disampaikan oleh Abah. Ngasih ilmunya bekas, ngasih kopinya bekas, dirasakan dulu oleh Abah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Orang yang berzikir akan menemukan ketenangan dalam hidupnya. Itu resep itu oleh apa dirasakan dulu baru diberikan. Zikir yang bagaimana yang bisa menghasilkan suatu ketenangan dalam hidupnya. Kata apa? Nih zikir zahabnya, nih zikir kopinya. Zikir bukan sama dengan zikir, tapi zikir yang ditanamkan ke dalam hati. Ma waqara fi qalbi, ditanamkan ke dalam hati. Baru kita semua bisa merasakan itu. Kenapa? Karena lebih dahulu dirasakan oleh Allah. Hadirin yuk kita sama-sama kita belajar zikir. Saya ditunjuk mobil taklim hanya untuk membantu apa? Hanya sopok saja. Manakala ada orang yang butuh zikir, ditugaskan untuk membimbing. Hanya itu. Dalam hal praktek, yuk kita sama-sama. Siapa tahu yang menjadi waliullah itu adalah orang yang menjadi penerus dakwah itu orang yang siapa tahu. Kita tidak tahu. Maka kita sama-sama. Ajaran yang sempurna adalah ajaran Islam yang dibawa oleh silsilah. Karena ajaran Islam yang dibawa oleh silsilah itu adalah lahir dan mati. Dulu saya sebelum ke Surabaya kita hanya melaksanakan ibadah lahir saja. Itu supaya membuktikan. Berbicara masalah khusyuk, sholat harus khusyuk. Tidak mungkin sholat khusyuk kalau tidak ada sesuatu yang ditanamkan ke dalam hati. Karena ilmu fikih adalah ilmu hanya membicarakan bagaimana syarat dan rukunnya sholat sah atau tidak. Tetapi fikih adalah tidak berbicara masalah sholat khusyuk. Alhamdulillah kita diberi ilmu bagaimana sholat khusyuk. Di dalam akibat saya tidak pernah mengajak yuk menakiban. Sering ngajak kalau dia tidak mau jadi pikiran. Coba menginformasikan saja. Di Masjid Uin ada menakiban. Di Asiro ada menakiban. Di Masjid Ujung Berung ada menakiban. Di Masjid Raya ada menakiban. Orang yang sudah menemukan
kenikmatan dalam hidupnya, dia tidak perlu diajak, dia butuh, dia datang. Beribadah, yuk tingkatkan ibadah, tingkatkan zikir zaharnya dan tingkatkan zikir khafi. Kalau kita ingin kaya, baik kaya harta maupun kaya hati, perbanyak zikir. Karena dari zikir adalah akan ada segala-galanya. Abang pernah bersabda melalui Kiai Didi, kalau itu air itu mampet, cek bahasa Sunda dia mah dirojo, rojona kudu limpahnya. Dalam pendek mual tembus, namun yang tembus rojo dahulu kurban. Mudah cairan. Namun kurang yang bagian dunia akhir, obatkan zikir. Oh zikir zahar, oh zikir khafi, ngomong zikir khafi setiap detik. Karena zikir khafi makanan ruh, makanan hati. Lamun hati lapar, tanda ada rasa gelisah. Lamun resah gelisah, menandakan hati lapar. Lamun lapar pasihan makan, naon makanan ya zikir. Lamun tos pasihan makan ya hati ada bizikrillah tatmainnul qulub. Tenang, kenapa tenang? Karena hati tos pasihan makan. Lamun perut lapar, tanda perut lapar perih. Tanda kita lapar. Lamun lapar pasihan makan. Tosi pasihan kumaha? Beridan hilang. Karena tosi pasihan makan. Itulah bikin hati kurang. Lamun lapar pasihan berzikir. Lahir jembati di Bandung. Untuk ngomong tidak berbicara resep, berpraktek. Lamun kurang lapar, praktek, kuat ke kasamu, kerasa. Hati lapar, praktek, bebes ke naon, zikir. Lo mana anu ditinggalkan umat Islam kita nu intina ilmu intina ditinggalkan. Lamun urang zikirna bener, lamun urang zikirna bener, karasa kurang tenang aja. Hafal Al-Quran, hafal hadis, lamun hadenan keliru, pasti kurang tenang. Osok sholat tapi hadenan keliru, mual tenang. Puasa ulang poin tapi hadenan keliru, mual tenang. Kalau tidak salah, saya mendengar Ustaz Kiai, sholat ini lebih utama daripada di Mekah. Kaget. Padahal lamun sholat di Ka'bah 1000 kali lipat. Lamun sholat di Bedro yang hadis eta ternyata sholat di dia utama daripada berapa? Lamun sholat di bila ada ini. Sadarlah di Mekah di Ka'bah lamun hadiran keliru. Eta teh saruan jeung sholat permainan. Itu maksudnya. Anu berlipat-lipat itu teh maksudnya apa? Lamun ibaratna jeung hadiran keliru. Maka
Gege kesempet karena turiko, karena simpulin oke, mewah malah karena turiko. Kaabah kalau teh mewah. Ku sebabnya nyaho geus nyaho. Upami hoyong resep ka turun ngurusin lombakeun diri resep. Teuman guru teh masih kurang percaya abah gaos musik lain teu. Aya ngaran teu teh ulah seperti naon, ulah seperti bebek, uluna teh bujurna di mual nyaho isi laut lamun gitu. Lamun hayang nyaho isi laut mah ulun jeung bujur teh teu seperti kurang-kurang. Mepes. Kapan bagaimana indahnya laut. Aya naon di jero laut, eces katingali. Upami hoyong katra apa sebenarnya apa saha? Ulah diudag-udag ku akal muda. Masalah saya musik diudag-udag ku akal lagi ku akal. Teuleum kan bos, pura-pura. Lek teuleum. Apa jigilan apa ini? Apa ini? Saha? Namun terang apa? Ranjeun moal bisa ningali apa nu sabenerna. Ranjeun moal biasa ningali apa nu sabenerna moal. Ari tinggali ku salahirian kan tinggali sepura-pura ieu. Sok makan, sok tidur. Kan tidur na oke maka tinggali kurang sepertos ku. Orang masa sedikit tidur, sedikit tidur, tidak apa sedikit tidur. Orang masa sedikit makan, sedikit makan, tidak apa sedikit makan. Cik, bebas. Wangi apa? Apa makan sama persasetan? 2 sendok masih. Alhamdulillah barokah. Kaya beli kopi hari itu pasti hari tidur di bawah. Ngantosan malah dipastikan enggak berjalan. Bau sasenu 2 sendok bebas itu sakit itu ada rumah orang mancing ada nama video saya yang di sini atau air seder terima di barokah di bina di bawah di gelasnya di bawah masih hari gelas yang piring pada rawa. Betah, tanda-tanda senosi betah. Ngupingin betah, ningali betah. Untuk jantan minangku apa? Untuk jantan minangku apa? Bahagia dunia akhirat bahagia dipastikan segala-galanya bahagia dipastikan segala-galanya saling tak dipastikan anu hirup tak dipastikan Allah bahagia tapi sana itu oke kurang bahagia diangkat di air sampai ku apa selaku muridaan mudah-mudahan berasa dunia Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabi al-azimi Allahumma shalli ala
Allah